Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Eka Oktaviani, NPM 20510404042 dari Prodi Manajemen Husni Syariah kelas D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 4, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui pada pertanian jagung di mana studi kasus di Provinsi Sumatera Selatan. Di mana pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Grand Economy and Trade dengan dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setianto, SEME. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam yang sangat melimpah. Hal ini dapat dibuktikan dengan keadaan tanah Indonesia yang sangat subur. Negara Indonesia memiliki peran penting sebagai produsen bahan pangan di mata dunia, khususnya sebagai produsen jagung. Dan pada tahun 2021, Provinsi Sumatera Selatan berada di peringkat kelima sebagai penghasil jagung terbesar nasional dengan hasil panen 707.545 ton. Di mana di atas lahan seluas 112.000 hektar dan hasil panen dari daerah penghasil seperti Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Okuraya, dan Palembang selama masa panen Januari sampai September tahun 2021. Hasil panen tersebut mengalami peningkatan hingga Sumatera Selatan bisa berada di peringkat kelima nasional setelah sebelumnya di peringkat 15 besar nasional. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama, bagaimana cara membudidayakan tanaman jagung, dan yang kedua, bagaimana melakukan pemanenan jagung. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tata cara budidaya tanaman jagung. Baiklah, untuk jenis lahan. Jenis lahan pertanian untuk budidaya jagung ikut memberikan andil dalam tinggi rendahnya produktivitas. Tanaman jagung yang ditanam di lahan bukan sawah umumnya memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang ditanam di lahan lainnya. Hasil survei UPIAN pada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan 62,14% rumah tangga jagung membudidayakan tanamannya di lahan bukan sawah. Untuk budidaya jagung di lahan sawah, sebagian besar rumah tangga membudidayakan jagung di lahan sawah irigasi yaitu sebesar 15,54%. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram di samping. Kemudian ada cara penanaman. Ada cara penanaman monokultur yaitu pola tanam satu jenis tanaman yang ditanam dalam satu bidang lahan pada periode tertentu. Selain itu, ada juga cara penanaman tumpang sari, yaitu penanaman dua jenis tanaman atau lebih pada satu area lahan tanam dalam waktu bersamaan maupun hampir bersamaan. Pada diagram di samping dapat dilihat bahwa lebih dari 92% rumah tangga jagung menanam dengan cara monokultur. Sementara itu, aplikasi metode tumpang sari relatif rendah. Hal itu dapat menjadi perhatian terutama dengan semakin berkurangnya lahan pertanian. Dalam hal ini, cara penanaman secara campuran atau tumpang sari bisa menjadi solusi ke depannya. Selanjutnya ada varietas benih. Di Provinsi Sumatera Selatan, varietas benih untuk komoditas jagung dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada jagung hibrida, jagung komposit, dan jagung lokal, di mana ketiga jagung ini memiliki keunggulan masing-masing. Selanjutnya ada penggunaan pupuk, di mana penggunaan pupuk dapat menutrisi tanaman serta memperbaiki struktur tanah agar menjadi gembur. Jenis pupuk yang sering digunakan oleh petani adalah pupuk organik dan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Di mana dalam hal ini pupuk yang paling banyak digunakan adalah pupuk urea yang memiliki kadar air yang cukup tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan tanaman. Cara pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman, di mana OPT adalah semua organisme yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil secara langsung. Hasil survei UPIAN tahun 2020, persentase rumah tangga jagung yang tanamannya mengalami serangan OPT cukup tinggi sebesar 94,43%, sedangkan 5,57% sisanya tidak terkena serangan OPT. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan dengan cara agronisme dilakukan sebesar 7,09%,
misalnya melalui pemupukan, pengolahan tanah, atau pengaturan irigasi. Kemudian ada cara mekanisme sebesar 1,69%, misalnya melalui pemagaran atau penghalang seperti plastik atau pemakaian perangkap. Kemudian ada cara hayati yaitu sebesar 0,17%, di mana memanfaatkan agen hayati atau pemangsa alami yang sesuai. Dan yang terakhir ada cara kimiawi sebesar 91,05%, misalnya penggunaan pestisida. Cara yang terakhir yaitu dengan bantuan alat dan mesin pertanian, di mana salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan produktivitas adalah memberikan bantuan alat dan mesin pertanian untuk dikelola oleh kelompok tani. Rumah tangga jagung yang menjadi anggota kelompok tani ini menyatakan bahwa 61,42% kelompok taninya mendapatkan bantuan berupa alat dan mesin pertanian. 38,54% sisanya menyatakan bahwa kelompok taninya tidak memperoleh bantuan alat dan mesin pertanian. Jika dilihat secara lebih spesifik berdasarkan jenis alat dan mesin pertanian yang diterima oleh kelompok tani, mayoritas rumah tangga jagung 34,25% menyatakan bahwa bantuan yang diterima oleh kelompok taninya berupa traktor, diikuti dengan pompa air 21,26%, alat pemanen atau perontok 14,54%, dan lainnya 5,12%. Kemudian yang kedua ada panen dan pasca panen. Yang pertama kita akan membahas tentang ciri dan umur panen, di mana ciri dan umur panen jagung yaitu yang pertama berumur 86 sampai 96 hari setelah tanam. Yang kedua tongkol atau kelobot mulai mengering, dan yang ketiga biji kering, keras dan mengkilat. Yang kedua ada cara panen. Jagung harus dipanen tepat waktu. Jika kurang tepat atau kurang tua, kualitasnya akan turun. Butir jagung menjadi keriput, bahkan setelah pengeringan butir akan pecah, terutama jika dipipil dengan alat. Cara panen jagung yang matang adalah dengan memutar tongkol, berikutnya kelobotnya. Bisa juga dilakukan dengan mematahkan tangkai buah jagung pada lahan yang luas dan rata. Pemanenan sangat ideal jika menggunakan mesin pemetik. Yang ketiga ada pasca panen. Yang pertama ada pengupasan. Jagung dikupas masih menempel pada batang atau setelah pemetikan selesai. Pengupasan dilakukan untuk menjaga agar kadar air di dalam tongkol dapat diturunkan dan kelembapan di sekitar biji tidak menimbulkan kerusakan atau tumbuhnya cendawan. Pengupasan dapat memudahkan atau memperingan pengangkutan selama proses pengeringan. Yang kedua ada pengeringan. Pengeringan dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara alami atau cara buatan. Secara tradisional, jagung dijemur di bawah sinar matahari sehingga kadar air berkisar 9-11%. Waktu penjemuran memakan waktu 7-8 hari. Penjemuran dapat dilakukan di lantai dengan alas anyaman bambu atau dengan cara diikat dan digantung. Secara buatan dapat dilakukan dengan mesin pengering untuk menghemat tenaga manusia. Yang ketiga ada pemipilan. Setelah dijemur sampai kering, jagung dipipil. Pemipilan dapat menggunakan tangan atau alat pemipil jagung bila jumlah produksi cukup besar. Pada dasarnya, pemipil jagung hampir sama dengan proses perontokan gabah, yaitu memisahkan biji-biji dari tempat pelekatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang keterkaitan jagung dengan ilmu manajemen bisnis, di mana jagung memiliki sifat fisik seperti bentuk, warna, dan tekstur yang bervariasi menurut varietas dan jenisnya. Produk pakan merupakan pangan dari jagung sangat beragam dan dipengaruhi oleh jenis jagung. Ada beberapa indikator dalam melihat jenis jagung. Bisa dilihat dari bentuk biji, sifat pati, dan warna biji jagung. Dalam olahan pangan, biasanya jagung dibedakan berdasarkan bentuk bijinya, seperti dendron, flint corn, popcorn, flour corn, sweet corn, dan pod corn. Industri kecil atau rumah tangga yang mengelola jagung memang sudah cukup banyak. Kita bisa melihat dengan mudah
menemukannya seperti kerupuk jagung, marning, berondong jagung, atau jagung goreng. Dalam ilmu manajemen bisnis, jagung dapat diolah menjadi makanan ataupun sebagai kerajinan. Olahan makanan dari jagung ada berbagai macam, salah satunya jasuke atau jagung susu keju, di mana olahan jasuke sangat diminati di kalangan masyarakat. Kulit jagung dapat dibuat menjadi berbagai karya seperti bunga, boneka, hiasan pensil, penghias wadah, bingkai foto, sandal. Ada pula proses pemasaran yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara mempromosikan dan memasarkan langsung kepada konsumen serta secara online. Dan kegiatan penjualan yang dilakukan merupakan kegiatan inti dari transaksi. Oleh karena itu, kegiatan dari penjualan ini terdiri dari serangkaian kegiatan seperti menentukan dan menemukan pembeli guna untuk menjual produk, proses menawari, dan diakhiri dengan proses pembayaran. Kemudian solusi. Untuk meningkatkan produktivitas jagung tersebut, maka perlu adanya perluasan lahan guna untuk melakukan penanaman jagung lebih banyak, sehingga kegiatan impor jagung setiap tahun bisa dibatasi. Dan selain itu, untuk meningkatkan produktivitas jagung yang unggul, maka harus dilakukan pengendalian hama seperti gerayak yang menyerang jagung setiap tahunnya. Hama ulat gerayak ini merupakan hama yang menyerang titik tumbuh tanaman jagung. Maka dari hal tersebut, pembasmian akan hama ini sangat penting untuk dilakukan supaya produktivitas jagung tidak menurun. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui pada pertanian jagung studi kasus di Provinsi Sumatera Selatan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.